Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Agustus 2021. Iman yang menumbuhkan ketaatan. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 9b sampai dengan 14 dan Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam hidup ini, ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam diri kita, saudara. Entah itu keahlian di dalam ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, pelayanan, ataupun kekuatan, pekerjaan, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya, saudara. Kecuali saudara-saudaraku yang terkasih, hanya kedaulatan, kekuasaan, kemuliaan dan kasih karunia Allah saja yang dapat kita banggakan. Kita sering keliru, saudara, dalam hal melihat, memandang, memilih, menilai, memutuskan sesuatu hal baik, benda, barang, apalagi tentang diri seseorang. Kita selalu melihat dari latar belakang kehidupan pribadi lepas pribadi, atau latar belakang kehidupan keluarga dan tempat tinggal. Injil hari ini, Filipus memberikan kesaksiannya tentang Yesus kepada Natanael. Seketika itu juga Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Hari ini adalah merupakan fakta yang selalu mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Bukan hal lahiriah atau duniawi yang mempengaruhi dasar iman percaya kita kepada Yesus, sehingga kita mau mengikuti Dia. Tapi oleh kuasa dan kasih-Nya lah yang dinyatakan melalui pekerjaan dan pelayanannya. Saat Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu Filipus, berkatalah Dia kepadanya, "Ikutlah aku." Panggilan kepada Filipus ini, saudara-saudara, merupakan panggilan mendadak saat itu. Dalam hal ini, Yesus menyatakan kekuasaan dan kedaulatannya untuk memilih para murid. Seperti halnya pernyataan Yesus sendiri. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Yohanes 15 ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan ini ada maksudnya, saudara. "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu." Kita yang telah percaya akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara, sebagai pengikutnya, bagian dari gereja, sebagai umat gereja, pelayan gereja, pengurus kategoria, pengurus lembaga-lembaga lainnya. Semuanya itu adalah amanah yang dipercayakan olehnya kepada kita, saudara-saudara. Dia memilih kita untuk mengemban tugas-tugas itu bukan oleh karena kepintaran ataupun kekuatan kita. Tapi saudara-saudara yang terkasih, semuanya itu semata-mata hanya anugerah kasih-Nya. Anugerah kasih dari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaknya lah kita menghargai dan bertanggung jawab dalam menjalani tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada kita, dalam mewujudkan secara nyata kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah dipilih dan ditetapkan dalam tugas ini. Dan hendaknya lah kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap, saudara. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau menunjukkan kita melihat pengakuan iman Natanael yang menumbuhkan ketaatannya untuk menerima dan mengikuti Yesus sebagai murid. Sukacita dalam hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus Anak Allah.
1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 12. Selayaknya lah kita sebagai pengikut Kristus juga mau seperti Nathanael, saudara, yang dikenal dengan nama Bartolomeus, di mana gereja Katolik merayakan pestanya hari ini. Pertanyaannya saudara-saudara bagi kita, sudahkah kita memiliki iman yang menumbuhkan ketaatan di dalam diri kita? Atau mungkin kita masih belum mengenal secara pribadi siapa Yesus itu? Mari, melalui renungan hari ini, kita mau lebih mendalam, saudara, dan memahami Dia yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Janganlah kita bangga apa yang kita miliki saat ini. Semuanya itu adalah anugerah kasih dari Allah, dan hanya Allah sajalah yang kita puji dan kita muliakan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.